Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menyetir router, switch, dan PC. Dan kami dari kelompok 11 jaringan komputer yang berisikan saya, Pedro Stella Mario Miaruaruhu, dan Paul Christian Sinaga, dan Rian Wardana. Nah, langsung saja kita di sini memulai untuk merangkai ya. Pertama-tama kita membuat routernya terlebih dahulu. Ya, di sini buat routernya 4 ya guys ya. Selanjutnya buat di bawahnya itu switch PT. Dan untuk end device-nya itu kita menggunakan PC. Nah, sekarang karena sudah tersusun di sini, sekarang tinggal menghubungkan menggunakan kabel ya. Dari router PT0, Ethernet 00, dia dihubungkan ke switch 0 pada flash Ethernet 01. Dari switch ke PC, dari lewat flash Ethernet 11 ke flash Ethernet 0 dan diulangi dengan hal yang sama. Begitu juga dengan router sebelahnya. Hal ini dilakukan pada semua router yang akan dirangkai. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan router ke router. Nah, dia di sini itu menggunakan serial DTI untuk router ke router. Oke, jika semua sudah terangkai, maka kita akan memberikan penamaan agar memudahkan kita saat melakukan penyusunan antar router dan switch serta end device nantinya. Lanjut ke penamaan pada switch-nya. Dan dilanjut ke penamaan masing-masing PC. Baik, mungkin itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kita Christian Sinaga. Saya di sini akan melanjutkan melakukan routing, di mana routing dari router ke router, lalu dari router ke PC. Caranya pertama kita tekan satu router pertama, lalu ke bagian config,
Lalu kita ke fast Ethernet. Di IP configuration ini kita isi saja IP address-nya, yaitu sesuai dengan switch-nya, yaitu 192.168.10.1. Untuk subnet mask-nya dia akan otomatis terisi seperti ini, 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan merouting dari router 1 ini ke router kedua menggunakan serial 2. Di serial 2 ini kita ketik saja IP address-nya, yaitu IP yang di atas ini, yaitu 10.10.10.1. Untuk subnet mask-nya kita rubah menjadi 255.255.255.0. Kemudian kita beralih ke router 2. Sama seperti yang tadi, kita ke config, lalu ke fast Ethernet. Di router kedua ini kita akan membuat IP-nya sesuai dengan IP switch yang di bawahnya, yaitu 192.168.20.1. Untuk subnet mask-nya akan terisi otomatis seperti ini. Lalu untuk merouting dia ke router ketiga, kita menggunakan serial 3, dimana serial ketiga ini kita akan menggunakan IP address yang berada di serial 3 ini, yaitu 20.20.20.1. Untuk subnet mask-nya kita ubah ke 255.255.255.0. Itu untuk menghubungkan dari router kedua ke router 3. Nah, untuk menghubungkan dari router 2 ke router 1, kita kembali ke serial 2, dimana serial 2 ini kita menggunakan IP address yang serial 2 mengarah ke sebelah kiri, ya, yang ini 10.10.10.2. Untuk subnet mask-nya kita akan buat seperti tadi, 255.255.255.0. Jika sudah seperti ini, kita lanjut. Kemudian kita akan beralih ke router ketiga, dimana di IP address-nya ini kita akan menggunakan IP address dari switch yang di bawahnya, yaitu 192.168.30.1. Untuk subnet mask-nya akan terisi otomatis. Nah, kenapa subnet mask-nya itu 255? Karena kita menggunakan /24 kelas C. Kemudian kita akan menyambungkan merouting dari router ketiga ke router keempat menggunakan serial 3, dimana maksud saya serial 2, dimana serial 2 ini kita isi IP address-nya ini, serial kedua ke sebelah kanan, 30.30.30.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita akan berubah dia menjadi 255.255.255.0. Routing ke router keempat sudah bisa. Kemudian kita akan merouting dia kembali ke router 2. Sini kita akan menggunakan
IP yang sebelah kiri untuk kembali ke router 2 20.20.20.2. Untuk subnet masknya kita akan ubah kembali menjadi 255 255 255.0. Kemudian kita akan lanjut ke router keempat. Kita ke fast ethernet. Seperti biasa IP address-nya menggunakan IP switch yang ada di bawahnya, yaitu 192.168.40.1. Untuk subnet masknya dia akan terisi otomatis. Lalu kita akan merouting dia kembali ke router 3. Kita akan menggunakan serial 2. Ini berisi IP yang berada di atas serial 2 ini, 30.30.30.2. Untuk masknya kita kembali ubah ke 255 255 255.0. Sudah versi semua. Kemudian kita akan mengonkan dari router 1, 2, 3, dan 4 di bagian config. Di serial 2 nya kita on kan. Di router kedua juga di serial 2 nya kita on kan juga. Ini juga router ketiga sama, serial 2 dan serial 3 nya kita on kan. Kemudian di router keempat hanya menggunakan serial 2. Serial 2 nya kita on kan saja. Di fast ethernet juga kita on kan router pertama sampai dengan router keempat. Setelah kita mengonkan semua router dan telah merouting dari satu router ke router lainnya, kita akan routing dari router ke PC. Kita klik saja bagian PC-nya. Kemudian kita ke bagian desktop. Lalu tekan saja IP configuration-nya. Dimana IP address-nya kita menggunakan IP address dari PC tersebut yang sebelah sini, 192.168.10.2. Untuk subnet masknya dia akan terus otomatis. Kita ke bagian gateway-nya. Kita menggunakan gateway IP gateway dari switch yaitu 192.168.10.1. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjutkan ke PC sebelahnya. Kita ke bagian desktop, IP configuration. IP address-nya kita menggunakan IP dari PC kedua ini, dimana IP-nya berisi 192.168.10.3. Untuk subnet masknya dia akan otomatis. Lalu di IP gateway-nya kita menggunakan IP switch yang di atasnya. Seperti tadi 192.168.10.1. Lalu kita beralih ke PC
Untuk router sebelah, kita juga ke IP configuration. IP-nya kita menggunakan IP dari PC tersebut, 192.168.20.2. Untuk subnet masknya akan terisi otomatis. Lalu untuk IP gateway-nya kita menggunakan IP switch yang berada di atasnya, dimana untuk IP gateway PC ini dia ada di 192.168.20.1. Lalu kita pindah ke PC sebelahnya, kita lakukan hal yang sama. IP-nya kita masukkan IP dari PC-nya. Subnet masknya akan terus otomatis. IP gateway-nya sama seperti IP switch yang tadi, 20.1. Lalu kita berpindah ke PC yang terhubung dengan router sebelahnya. Di sini kita akan menggunakan IP dari PC ini, 192.168.30.2. Untuk IP gateway-nya kita menggunakan IP switch yang berada di atasnya. Lalu kita pindah ke PC sebelahnya, kita lakukan hal yang sama. Karena PC ini masih tergolong satu switch dengan PC sebelumnya. Kemudian kita beralih ke PC untuk router keempat. Untuk IP gateway-nya kita menggunakan IP switch yang berada di atasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rian Wardana. Oke, di sini saya Rian Wardana akan melanjutkan merouting router di setiap router ini. Jadi saya akan merouting statik di setiap router ini. Contohnya di sini pada router 0 atau router 1. Kita klik saja. Lalu ke config ini. Lalu saya ke root static. Nah, di sini saya akan memasukkan IP network dari 192.168.10.0 ini agar bisa terhubung ke PC 0 dan 1. Sini saya akan memasukkan IP network 192.168.10.0 dengan subnet max-nya itu menggunakan subnet max kelas C, yaitu 255.255.0. Bisa saja. Lalu menggunakan next hub atau gateway dari 10.10.10.2 ini. 10.10.10.2. Lalu kita add. Nah, yang sini sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan
router 0 ke router 1 melalui IP network 192.168.20.0 dan gateway-nya itu menggunakan 192 yang ini 10.10.10.2. lalu kita add. Nah, lalu kita akan menghubungkan juga router 0 ini supaya bisa terhubung ke router 2 atau router 3 di sini. Gimana caranya? Dia sebelum ke router 3, dia otomatis melewati gateway ini terlebih dahulu. Maka dari itu, di sini gateway-nya tetap sama 10.10.10.2. Yang berbeda hanyalah IP network. Di sini IP network-nya 30 ya. Lalu kita add. Begitu juga untuk dari router 0 ke router 4. Untuk ke router 4, dia otomatis akan melewati gateway ini terlebih dahulu. Jadi gateway-nya kita tetap sama 10.10.10.2 dan network-nya menggunakan network ini 192.168.40.0. Lalu kita add. Nah, router 0 atau router ini sudah kita routing. Selanjutnya kita akan merouting router pertama ini atau router kedua. Begitu juga static. Kita akan menghubungkannya router 2 supaya terhubung ke router 1 ini menggunakan IP 192.168.10.0. subnet max-nya menggunakan subnet max kelas C yaitu 255 sampai 3 kali. Dan gateway-nya dia menggunakan ini 10.10.10.1 10.10.10 karena tujuan kita ke router 1. Lalu kita add. Selanjutnya kita akan merouting dari router 1 atau router 2 ini supaya terhubung ke sini dengan IP network 30 dan gateway-nya menggunakan gateway 20.20.2 ini 20.20.20.2. lalu kita add. Nah, lalu selanjutnya dari router 1 atau router kedua ini akan terhubung ke router 4. Networknya 40 dan gateway-nya tetap sama yaitu 20.20.2. Kenapa? Karena sebelum ke router 4 dia harus melewati gateway ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita add. Nah, router kedua atau router pertama sudah. Selanjutnya router ini atau router ketiga. Begitu juga lakukan hal yang sama. Kita akan menuju static, kita akan menuju dari router 3 ke router 1 terlebih dahulu. Masukkan 192.168.10.0 menggunakan IP network sama. Lalu gateway-nya di sini kita menggunakan ini dah. Gateway ini 20.20.20.1. Karena sebelum ke router 1 dia melewati gateway ini terlebih dahulu. Lalu kita add. Lalu kita dari router 3 ke router 2 menggunakan gateway yang sama yaitu 20.20.1. Lalu kita add. Lalu dari router 3 ke router 4 IP networknya 40, gateway-nya menggunakan 30.30.32 ini karena tujuan kita ke router 4. Lalu kita add. Router 3 sudah kita routing. Selanjutnya router 4 kita routing. Nah, di sini lakukan hal yang sama
dari router 4 tadi menuju ke router 1 ini. Caranya 192.168.10.0 menggunakan IP network, subnet max menggunakan subnet max kelas C, dan gateway-nya menggunakan 30.30.31. Nah, sebelum ke router 1 dia harus melewati gateway ini terlebih dahulu, karena ini jalan keluarnya. Lalu kita add. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke router 2 dengan IP network 168.20.0. Gateway-nya tetap sama melalui 30.30.1. Begitu juga router 3, gateway-nya tetap sama karena tujuannya ke router 3 dengan gateway 30.30.1. Nah, di sini kita sudah melakukan semua routing dari masing-masing router dan juga PC. Di sini saya akan mengetes ping dengan contoh di sini PC 0. Kita akan menguji coba ping ke PC 1 ini atau PC 2 dengan IP ping 192.168.10.3. Nah, berhasil. Kita akan mencoba dari PC 0 akan melakukan ping ke PC 2 ini dengan IP 20.2. Di sini dia tidak langsung mengeping, dia akan request timeout terlebih dahulu karena dia akan proses pengenalan. Jika pengenalan sudah selesai, dia akan bisa atau berhasil melakukan ping. Nah, oke, dari router 2 sudah. Dari router 1 atau PC 0 kita akan mengeping dari ke PC 4. Dengan IP ping 192.168.40.2. 30.2 karena ini router ketiga. Seperti biasa dia akan proses pengenalan, jadi tidak bisa langsung berhasil. Dia akan melakukan RTO terlebih dahulu, request timeout. Selanjutnya dia akan berhasil. Seperti ini. Nah, begitu juga dari PC 1 kita akan mengeping ke PC ke-5. PC ke-6 dengan cara yang sama. Ping 192.168.40.2. Oke, dia akan masih proses pengenalan, maka dia akan RTO atau request timeout. Nah, selanjutnya dia akan bisa ngeping. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial routing statik menggunakan 4 router dan 4 switch kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.